Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, semoga kabar kalian hari ini senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan di dalam menyimak materi ini. Kali ini pembahasan kita masih terkait dengan hukum bacaan, dan pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada pembahasan hukum bacaan mad silah. Secara bahasa, mad itu sendiri artinya panjang dan sila artinya hubungan. Hubungan yang dimaksudkan di sini adalah hukum bacaan yang memiliki hubungan dengan hadomir. Kemudian secara istilah, mad sila adalah apabila terdapat hadomir yang berharokat dhammah. Nah, ini hadomir ini anak-anakku dapat perhatikan. Yang berharokat dhammah maupun berharokat kasroh terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf, maksudnya ketika membacanya itu tidak boleh berhenti. Tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya. Dan sebelumnya ada huruf yang berharokat hidup dan bukan mad. Kemudian dari segi pembahagiannya, maka mad silah ini terbagi dua, yakni mad silah kasirah dan mad silah tawilah. Yang pertama adalah mad silah kasirah. Mad artinya panjang, silah artinya hubungan. Ingat, hubungan yang dimaksudkan di sini adalah kaitannya dengan hadomir, lalu kemudian kasirah artinya pendek. Sedangkan secara istilah mad silah kasirah sendiri dimaknai apabila ada hadomir berharokat dhammah maupun kasrah terletak di akhir kalimat, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya. Dan sebelumnya ada huruf yang berharokat hidup bukan mad, sedangkan huruf sesudahnya bukan huruf hamzah. Jadi ada beberapa poin yang menjadi perhatian kita manakala kita ingin mengidentifikasi apakah hukum bacaan yang sedang kita baca itu mad silah kasirah. Maka tentunya yang pertama adalah harus ada hadomir dalam kalimat tersebut. Hadomirnya itu berharokat dhammah maupun kasrah. Kemudian dia terletak di akhir kata, akhir kalimat. Akhir kata atau akhir kalimat, misalnya dalam ayat tersebut terdapat 4 rangkaian kata, suku kata pada ayat tersebut. Misalnya di ayat pertama dari ayat tersebut atau kata pertama di ayat tersebut terdapat huruf hadomir yang tidak dibaca waqaf dan juga tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya. Dan sebelumnya ada huruf yang berharokat hidup bukan mad, sedangkan sesudahnya bukan huruf hamzah. Jadi poin-poinnya itu mungkin yang anak-anakku perlu pahami. Jadi hadomir yang berharokat dhammah maupun kasrah, dia tidak kemudian letaknya di akhir kalimat, tidak dibaca waqaf atau berhenti, tidak juga dibaca sambung dengan huruf berikutnya. Dan sebelumnya ada huruf yang berharokat hidup tapi bukan mad, sedangkan sesudahnya bukan huruf hamzah. Baik, mungkin untuk memudahkan kita mengidentifikasi daripada contoh mad silah kasirah, ada baiknya kita cermati bersama contoh yang disajikan, di mana pada huruf H pertama menunjukkan hadomir dengan posisi berharokat dhammah, kemudian berada di akhir kata. Jadi fa ummuhu ini adalah satu kata sempurna di mana hadomirnya terletak di akhir kata. Kemudian sesudah hadomir ini bukanlah huruf hamzah. Jadi sesudah hadomir ini terdapat huruf hijaiyah lain selain hamzah dan berharokat hidup. Dan pada kaidah atau pengertian hadomir secara istilah tadi atau mad silah kasirah secara istilah, sebelum hadomir itu terdapat huruf berharokat hidup. Di sini kita lihat huruf mimnya berharokat hidup dan juga bukan mad, artinya tidak ada tanda panjang di situ, langsung bersambung. Kita coba lafazkan fa ummuhu hawiyah.
Jadi dia ini dikasir, dibaca pendek. Fa ummuhu hawiyah. Ya. Lalu di contoh berikutnya, huruf yang telah diberi warna merah, huruf di kalimat pertama itu terdapat huruf ha domir pada akhir kalimatnya, diawali dengan huruf hijaiyah berharokat hidup, dan sesudahnya ada huruf yang bukan huruf hamzah tapi huruf ain. Ini ibu beri tanda merah juga. Jadi membacanya fadlihi ala. Baik, ha domirnya di sini berharokat kasroh, huruf sesudahnya bukan huruf hamzah. Adapun cara membaca mad silah kasirah ini adalah dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Jadi dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Ada beberapa ciri yang mungkin anak-anakku dapat cermati manakala membuka Al-Quran. Hanya saja ini juga tergantung dari Al-Quran yang kita gunakan, karena pada beberapa Al-Quran itu memiliki ciri tertentu tergantung dari Quran yang kita gunakan. Kalau misalnya yang kita gunakan itu adalah Mushaf Madinah, maka kita kadang-kala menemukan ciri yang berbeda dengan Al-Quran yang cetakan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi nanti kita akan memahami karakternya. Misalnya ibu tunjukkan pada contoh pertama fa ummuhu, ha domirnya di sini berharokat dhamma dan dibaca dua harokat. Itu biasanya di penulisan tertentu untuk menunjukkan bahwa dhamma pada ha domir ini dibaca dua harokat itu ditandai dengan ada huruf waw kecil yang menunjukkan dia mad, artinya mad silah kasirah. Sehingga dengan demikian kita memahami bahwa huruf waw kecil yang diletakkan di depan huruf ha domir yang berharokat dhamma memiliki fungsi untuk dipanjangkan dua harokat. Demikian pula ada gaya penulisan, coba disimak pada kata fadlihi. Huruf ha domirnya di sini dibubuhi dengan harokat kasroh, dengan cara penulisan itu ditegakkan ke bawah atau tegak luruskan ke bawah, yang mencirikan bahwa ha domir tersebut adalah mad silah kasirah yang dibaca dua harokat. Baik anak-anakku sekalian, kemudian kita melangkah pada mad silah kedua, yakni mad silah tawilah. Jadi mad artinya panjang, sila artinya hubungan, dan tawilah artinya panjang. Kemudian secara istilah mad silah tawilah adalah apabila ada ha domir berharokat dhamma atau kasrah terletak di akhir kalimat, tidak dibaca wakaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya ada huruf yang berharokat hidup bukan mad. Jadi pengertian ini sampai di kata berharokat hidup bukan mad ini sama persis dengan pengertian mad silah kasirah. Yang membedakan adalah pada kalimat selanjutnya, coba disimak, sedangkan huruf sesudahnya adalah huruf hamzah. Kalau di mad silah kasirah, huruf sesudah huruf ha domir itu tidak boleh bertemu dengan huruf hamzah. Jadi ha domirnya boleh bertemu dengan huruf hijaiyah apa saja, yang penting bukan huruf hamzah. Itu salah satu catatan yang mungkin anak-anakku dapat ingat, bahwa ha domir huruf atau mad silah kasirah, huruf sesudah ha domirnya itu boleh huruf hijaiyah apa saja, dengan catatan bukan huruf hamzah. Nah kebalikannya untuk mad silah tawilah ini, justru terbalik. Huruf sesudah huruf ha domir itu wajib huruf hamzah. Dan inilah yang mencirikan bahwa mad silah tersebut mad silah tawilah atau harus dibaca panjang. Baik, coba kita amati contohnya mad silah tawilah. Dicermati huruf yang telah diberi warna merah, khususnya pada ha domir. Ha domir di sini dengan harokat kasroh,
bertemu dengan huruf hamzah pada kata selanjutnya atau pada kalimat sesudahnya. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Coba anak-anakku simak, pada huruf ha domir itu ada ciri di atas ha domir itu terdapat tanda alis yang menunjukkan dia itu harus dipanjangkan, dan sesudahnya terdapat huruf hamzah. Jadi sebenarnya jika kita mencermati, poin penting dari ciri mad sila tawilah ini adalah ha domirnya itu selalu dibubuhi alis di atasnya, menunjukkan bahwa harus dipanjangkan 5 harokat atau 2,5 alif, dan sesudahnya wajib bertemu dengan huruf hijaiyah hamzah atau huruf hamzah. Coba kita simak lagi pada contoh kedua. Ta'wilahu illallah. Perhatikan pada ha domir yang telah diberi warna merah berharokat dhammah, di atasnya juga itu terdapat alis, tanda alis yang menunjukkan bahwa ha tersebut wajib untuk ditawilkan, dipanjangkan. Dan kemudian ciri kedua yang menunjukkan bahwa hukum ini adalah mad sila tawilah adalah bertemunya ha domir tersebut dengan huruf hamzah pada lafaz atau kata sesudah ha domir tersebut. Baik, coba kita bandingkan antara contoh mad sila kasirah dengan mad sila tawilah, dengan maksud untuk lebih memudahkan anak-anakku dalam mengidentifikasi yang mana yang masuk kategori mad sila kasirah dan mana yang masuk kategori mad sila tawilah. Pada bagian kiri mad sila kasirah kita temukan contoh fa ummuhu hawiyah. Di situ ada ha domir, kemudian bertemu dengan huruf hijaiyah berharokat hidup yang bukan huruf hamzah. Coba kita bandingkan ha domir pada mad sila kasirah berharokat dhammah. Kita bandingkan pada mad sila tawilah yang juga kita amati ha domirnya berharokat dhammah, namun contoh ini yang menunjukkan dia tawilah, ha domirnya ini dibubuhi tanda alis pada bagian atasnya yang menunjukkan bahwa harus dibaca panjang 2,5 alif, dan sesudah ha domir ini bertemu dengan huruf hamzah. Ta'wilahu illallah. Ini contoh pertama. Kemudian pada contoh kedua, perhatikan pada lafaz yang diberi tanda merah ha domir berharokat kasroh, bertemunya dengan huruf hijaiyah berharokat hidup dan bukan huruf hijaiyah, bukan huruf hamzah. Fadlihi ala. Lalu di sebelah kanan terdapat contoh mad sila tawilah, juga ada ha domir berharokat kasroh. Ciri yang paling menonjol pada ha domir di contoh mad sila tawilah ini adalah terdapat tanda alis pada bagian atasnya yang menunjukkan wajib dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Kemudian sesudah ha domirnya bertemu dengan huruf hamzah. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa antara mad sila kasirah dan mad sila tawilah, manakala ingin kita identifikasi di dalam surah, di dalam ayat, maka yang hal paling penting yang harus kita pahami adalah mad sila kasirah itu manakala ha domirnya itu bertemu dengan huruf hijaiyah apa saja, yang penting bukan huruf hamzah. Sedangkan mad sila tawilah, huruf ha domirnya itu wajib atau harus bertemu dengan huruf hamzah. Tidak boleh dia bertemu dengan huruf hijaiyah lain, tetapi cukup dengan huruf hamzah, maka itu sudah menunjukkan ha tersebut adalah ha dari mad sila tawilah. Yang tentunya
ada beberapa kaidah juga atau ciri yang memang menjadi karakter daripada mad sila tawila ini. Di antaranya atau mad sila ini, seperti huruf sebelum hadomir itu tidak boleh mad. Dia adalah huruf hidup, bukan mad. Kemudian sesudah hadomirnya ini tidak boleh wakaf dan tidak boleh juga dia wasal. Maksudnya wasal di sini sesudah hadamir terdapat alif lam. Alif lam yang menunjukkan berarti harus dibaca sambung dengan kalimat sesudahnya. Adapun cara membaca mad sila tawila ini sesuai dengan maknanya tawila panjang, maka mad ini dibaca panjang 2,5 alif atau setara dengan 5 harokat. Baik anak-anakku sekalian, untuk penjelasan terkait dengan mad sila, baik itu mad sila kasiro maupun mad sila tawila, Ibu rasa cukup. Selanjutnya untuk menguji pemahaman kita, baik di dalam mengidentifikasi contoh hukum bacaan ini di dalam Al-Quran, termasuk menguji cara melafazkan daripada 2 contoh ini, maka silakan anak-anakku buka surah Al-Baqarah. Tuliskan 3 contoh mad sila kasiro dan 3 contoh mad sila tawila. Dan ingat jangan lupa tulis ayat tempat anak-anakku mengambil contoh tersebut. Baik, demikian penjelasan kita terkait dengan mad sila. Mudah-mudahan anak-anakku dapat menerapkannya setiap kali membaca Al-Quran. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.